bidang ini sudah harus dipikirkan untuk diubah, atau mungkin juga saya mau bicara tentang pesantren dan apakah pesantren sesungguhnya punya manfaat. Saya tidak ingin memojokkan pesantren karena saya sendiri sebetulnya adalah lulusan pesantren. Banyak dari anggota keluarga saya menjalankan pendidikannya di pesantren dan beberapa keluarga besar saya juga bergelut di bidang ini. Sudah harus dipikirkan untuk diubah, atau mungkin juga ide yang lebih radikal yaitu menutup atau mengurangi. Saya mau bicara tentang pesantren dan bagaimana perannya sekarang di tengah dunia yang berubah dengan cepat dan apakah pesantren sesungguhnya punya manfaat. Saya tidak ingin memojokkan pesantren karena saya sendiri sebetulnya adalah lulusan pesantren. Banyak dari anggota keluarga saya menjalankan pendidikannya di pesantren dan beberapa keluarga besar saya juga bergelut di bidang ini. Tetapi ada yang merisaukan saya, bagaimana pendidikan pesantren ke depan. Apakah pesantren masih tetap layak dipertahankan bentuknya seperti sekarang, ataukah sudah harus dipikirkan untuk diubah, atau mungkin juga ide yang lebih radikal yaitu menutup atau mengurangi pesantren dan mengubahnya menjadi lembaga pendidikan yang lebih relevan dengan tuntutan dunia modern. Nah, yang saya maksudkan dengan pesantren tentu saja adalah pesantren secara umum selama ini yang lebih banyak menekankan ilmu-ilmu agama ketimbang ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu yang punya kaitan langsung dengan kehidupan kita sekarang di dunia modern ya. Seperti kita tahu bahwa dunia kita berubah dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir atau dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi disrupsi dan ini mengubah banyak sekali sektor kehidupan. Yang paling krusial tentu saja adalah dunia pendidikan. Nah, kembali ke pesantren, saya kira salah satu problem besar di Indonesia, kita bicara tentang SDM ya, kualitas SDM dan rendahnya sumber daya kita ketika kita berbicara tentang tantangan pertumbuhan, tantangan kemajuan negara ya, sumber daya manusia terkait dengan pendidikan ya, dengan lembaga pendidikan yang menjadi modal bagi tenaga-tenaga yang akan terjun di lapangan nanti. Bayangkan kalau separuh atau seperempat pendidikan kita itu memikirkan sesuatu yang tidak relevan ya, karena biar bagaimanapun anggaran negara untuk pendidikan agama misalnya cukup besar, jumlahnya sekitar 70 triliunan rupiah ya, dan ini bukan angka yang kecil. Sejatinya para pesantren yang ada umumnya ya tetap lebih mementingkan ilmu-ilmu agama daripada ilmu-ilmu umum. Pada ilmu-ilmu umum. Energi dan waktu yang dibuang untuk mempelajari agama itu nanti tidak tersalurkan dengan baik, karena di perguruan tinggi agama umumnya ilmu-ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu keagamaan ya. Misalnya mempelajari Al-Quran dengan berbagai macam cabangnya, ada tafsir, ada ulumul Quran, juga ada hadis, ada fikih ya, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Tentu saja ada beberapa jurusan lain, tetapi itu sifatnya sekunder. Kita tidak bisa serta-merta memutus perguruan tinggi agama kalau masih banyak lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah keagamaan. Nah, jadi ini pertanyaan besarnya adalah sekolah-sekolah agama ini sudah jelas memberikan output yang tidak match dengan tuntutan masyarakat. Ya, kalau kita mau jujur, apa yang bisa diharapkan dengan kajian-kajian yang umumnya spekulatif, yang umumnya hanya mementingkan persoalan filosofis atau persoalan moral atau persoalan agama. Padahal yang dibutuhkan di dunia profesional adalah hal-hal yang bersifat vokasional, hal-hal yang bersifat teknis. Nah, ini hanya bisa disediakan oleh universitas-universitas atau lembaga pendidikan yang memang mengurusi program studi yang memang mengurusi persoalan-persoalan tentang itu. Bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, bukan jurusan usul din. Sebetulnya ada efek
tidak baiknya juga, semakin banyak lulusan agama, maka akan semakin banyak percakapan sesuatu yang pada dasarnya tidak terlalu penting, ya. Karena seperti kita tahu, dalam percakapan agama itu ada banyak sekali dalil, ada banyak sekali argumen, sehingga antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda pendapat, dan begitu seterusnya. Ketegangan atau konflik-konflik keagamaan itu dimulai dari pandangan keagamaan yang berbeda, ya, sekte-sekte yang berbeda, kemudian bahkan agama yang berbeda itu mulainya dari perbedaan pandangan tentang Tuhan, pandangan tentang kenabian, pandangan tentang kitab suci, ya. Nah, jika kita memiliki alumni sekolah agama yang banyak, maka itu artinya sama dengan kita memberikan ruang perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, ruang dari perdebatan-perdebatan yang tidak berguna bagi bangsa dan negara ini, ya. Cukup dalam satu kampung misalnya hanya 1-2 orang yang menanganinya, karena semakin banyak kiai atau ustadz, semakin banyak atau semakin besar percekcokan, semakin besar perdebatan di antara mereka, dan itu bukan hanya tidak produktif, tetapi juga tidak baik buat masyarakat. Salam saudara-saudara, terima kasih bagi saudara yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya video ini boleh bermakna, memberikan bagi kita pelajaran penting. Bagaimana seorang profesor mantan alumni Ponpes mengatakan kalau bisa Ponpes ini ya dikurangi, dan secara radikalnya ditutup, ungkap seorang profesor mantan Ponpes. Kenapa beliau mengatakan hal demikian? Karena beliau melihat bahwa dunia ini semakin modern dan semakin canggih. Tetapi begitu banyak orang-orang, khususnya di negara Konoha, masih terus-menerus sibuk belajar dan membahas terus tentang agama. Padahal dunia yang semakin modern dan semakin canggih, tantangan-tantangannya tidak bisa dijawab dengan ilmu agama saja. Beliau memberikan wawasan penting agar kita juga belajar, agar memiliki keahlian-keahlian lainnya, agar itu bisa membawa negara kita ini semakin canggih, bahkan sampai kepada negara yang menjadi disebut negara emas, seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Tetapi di hari-hari ini kita melihat sangat disayangkan bahwa orang-orang Indonesia ini terus sibuk membahas soal-soal tentang agama, bahkan berdebat tentang agama, dan terus-menerus berfokus di situ-situ saja, sehingga tantangan dunia yang semakin canggih dan modern tidak bisa mereka jawab dengan apa yang mereka miliki, karena keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh tantangan-tantangan modern ini tidak ada pada mereka. Sehingga kalau kita melihat dibandingkan negara-negara lain, kita itu seperti yaitu orang-orang yang masih naik kuda, sementara orang sudah naik pesawat, orang-orang sudah sampai ke planet Mars, tapi kita masih tetap di situ-situ saja. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini jangan lupa di-share sebanyak mungkin, agar ini boleh membuka wawasan kita, agar ini juga boleh membuka pikiran kita, agar sama-sama kita ya memajukan negara ini, membawa negara ini menjadi negara yang menjadi disebut negara yang emas. Nah, kiranya video ini bermanfaat dan video ini memberikan bagi kita edukasi. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.